Selamat datang di channel Coffee Technician, Burr Grinder. Ini kita akan bahas tentang macam-macam grinder, terutama yang Burr dan conical grinder. Tetap share dan subscribe channel kita. Terima kasih. Di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Kita akan bahas the truth behind the hype. Hari ini kita akan bahas tentang grinder. Kemarin sudah beberapa video Coffee Technician bahas grinder. Apa sih Burr grinder, blade grinder, ya. Ini contoh-contoh dari Burr grinder. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu subscribe, share channel kita agar kita bisa membuat video-video terupdate di bidang kopi di Indonesia. Oke, langsung aja ya. Ini yang disebut dengan Burr grinder. Ini yang diameter adalah ini ya. Ini Burr grinder, ini yang diameternya. Yang Coffee Technician bilang kemarin itu ada 70-an, 50-an, 40-an mm. Ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Apa kelebihan dan kekurangan? Ini yang konikal. Kelebihan dan kekurangan ini nggak ada. Kalau menurut Coffee Technician ya. Kelebihan itu jadi sejarahnya Coffee Technician itu pelajari sejarahnya. Sebelumnya giling kopi itu pakai yang blade, yang dia hanya mencacah. Kalau yang ini menggiling. Seperti ini ya. Biji kopi nanti digiling begini. Nah, makanya ada namanya kalibrasi grinder untuk bikin espresso atau grind size. Nanti itu digiling seperti ini ya. Menurut Coffee Technician itu yang ada bukan kelebihan dan kekurangan, tapi lebih ke arah kita tepat apa enggak nih pilihnya. Dia akan menjadi kekurangan ketika kita tidak tepat memilih dan menggunakannya. Contoh, kita produksi rumahan home brewer sehari sekitar 500 gram. Ini contoh ya. Terus kita pakai yang besar. Salah? Enggak. Tapi mubazir. Karena ini grinder besar. Ini sekali giling ukuran 1 kilo itu enggak lebih dari 10 menit atau 15 menit. Ini cepat. 1 kilo itu cepat sekali pakai grinder yang sebesar ini ya, burnya gitu. Tapi ketika kita produksi pabrikan atau yang di atas sehari di atas 2 kilo, 3 kilo kita pakai yang ini, itu nggak tepat ya. Bukan kelemahan atau kekurangan, tapi pemilihan ini menentukan nanti berikutnya kita bisa cepat atau enggak untuk melayani konsumen ya. Setelah bergrinder, upgrade terbarunya itu ada namanya conical burr. Conical burr itu seperti ini konnya namanya ya, conical. Ini seperti mata bor. Ini lebih kalau kita bilang konsistensinya lebih tepat, konsistensi untuk ukuran partikel kopi yang dihasilkan ya. Jadi apa nih maksudnya Coffee Technician? Kita di sini membahas the truth behind of the hype. Kenapa N600 di-hypekan, kenapa Measure mahal, itu semua kembali kepada branding satu, kedua konsistensi, ketiga durability, keempat dia performance and quality-nya gitu ya. Jadi Coffee Technician di sini membahas grinder ini agar kita tahu pertama itu tadi Coffee Technician kita mau kemana. Setelah kita memutuskan, oh saya mau kopi, mau terjun di bidang kopi, apa nih yang pertama selain kopinya, kita pilih alat kedua yaitu penggilingannya atau grindernya. Grinder dibagi dua, blade, burr. Burr ada lagi conical burr ya. Ukurannya pun bermacam-macam. Kalau untuk kualitas, durabilitas, semua kembali kepada pemilihan di awal. Ceritanya, kalau Coffee Technician ini ceritanya dulu pernah 15 tahun lalu, 16 tahun lalu kita di bidang kopi, baru terjun di bidang retail. Coffee Technician di rumah pakai yang mini Rocky grinder. Pada waktu itu belajarnya tubruk aja karena vocabulary untuk taste. Ketika Coffee Technician diminta sama bos waktu itu, kita buka cafe retail besar di mall-mall ternama waktu itu, kita pakainya mini measure. Kita pakai mini measure, bahkan measure mayor yang kita pakai, bukan mini lagi. Kita cari grinder yang ukurannya di atas 50 mili untuk ininya. Pakai kalau nggak salah waktu itu yang 64-an kita pakai. Kita nggak pakai yang Baratza CT, kita nggak. Ini mungkin pada waktu itu belum ada mungkin ya. Lupa karena Coffee Technician baru kenal ini baru sekitar 3-4 tahunan kenal ini. Setelah di-hypekan ada Hario, itu juga conical ya. Hario V60 itu conical juga. Nah, kita pakai itu. Kenapa kita pilih itu? Waktu itu mesinnya La Scala. Kenapa kita pilih itu?
Ya karena kita akan melayani konsumen dan kita akan dikomersil. Waktu itu kita menginvestasikan bos itu sekitar 40 sekian untuk grinder, mesin kopi, dan blender. Blender pun ada kelasnya ya. Jadi di saat kita tepat untuk memilih, maka upgrade yang dilakukan itu sangat minim. Upgrade hanya terjadi pada ruangan. Kita perbaiki ruangannya, mana yang lebih menambah fasilitas seperti itu. Jadi itu cerita Coffee Technician ya. Jadi Coffee Technician di sini membahas grinder itu lebih ke arah sebelum kita beli, sebelum kita lebih jauh lagi melangkah, pastikan dulu kita mau di mana. Kalau memang kita sudah siap, misalkan kita start di saya penikmat, kita start di penikmat, is okay. Kita mau nikmatin di rumah, pakai yang ukuran segini nggak masalah, 58an nggak masalah ini. Pakai yang 64 juga nggak masalah, ada juga kan yang 64 mili. Itu malah lebih tepat lagi. Ketika kita upgrade untuk entusias bahkan profesional coffee practitioner ya, kalau coffee technician bilang, kita pakai yang sudah kita beli di awal itu sangat tepat malah. Kenapa coffee technician? Oh, Baratza kok jelek. Ya bukan jelek, tapi lebih ke arah di Indonesia ini dipakainya tidak tepat. Jadi akhirnya banyak kendala-kendala kayak seperti ini nih, jebol, motornya kendor. Karena di video sebelumnya kita bahas ini ya, Baratza ini kenapa bukannya tidak bagus, tapi bagus ketika kita tahu langkah berikutnya ya. Jadi di situ fokus coffee technician lebih ke arah the truth behind the hype itu tadi. Kalau hype kan untuk oh bisa, oh dapat, oh mampu, oh ini durabilitas tinggi, semua alat itu akan durabilitas tinggi. Oke ya. Jadi sementara itu ini disebut flat bar, ini disebut conical bar. Conical pun sama seperti bar grinder, cuma dia versi update-nya namanya conical bar. Itu dulu dari Coffee Technician. Oh iya, mau tahu nggak nih apa? Ini mesin kopi jadul. Dulu kita pakai ini namanya espresso pot. Espresso pot. Bentuknya pot dia. Ya, jadi nggak ada portafilternya. Ini dulu juga termasuk yang salah satu kita suka juga ya bikin espresso simple, kita beli potnya sebelum ada Nespresso atau kapsul espresso mesin ya. Ini sekedar perkenalan aja ke teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ini tahu, oh kalau beli mesin ini untuk espresso pot. Bisa dimodif, semua mesin bisa dimodif. Yang nggak bisa dimodif itu kalau coffee technician itu ketika partnya nggak ada sih. Kalau part nggak ada atau kita berekspektasi lebih terhadap modifan kita. Sementara itu aja dari kita. Kesimpulannya, bergrinder ini bisa kita gunakan di rumahan maupun light komersial ataupun heavy duty ataupun benar-benar pure komersial. Hanya saja catatannya kita harus tahu untuk apa kita beli alat ini sebelum kita memutuskan benar-benar membelinya. Kalau kita di hitungan manajemen untuk bisnis, kita pasti ada namanya kejar omset atau omset minimal berapa, maka itu akan menentukan alat yang digunakan. Oke ya, jangan lupa untuk selalu share dan subscribe channel kita, dukung channel kita agar kita bisa selalu update yang yang terbaru atau mungkin yang sudah lawas tapi kita bicarakan update-nya sekarang. Karena the truth behind the hype itu bukan berarti yang terbaru, hype-nya bisa juga hype yang sudah dibuat sudah lama. Oke ya, thank you, see you on next vlog, and salam selalu sehat di Indonesia. Thank you.